Bab 1104, Cari Mati. David Kin seketika berlinang air mata dengan mata merah berkata, "Bagaimana aku bisa membiarkan kalian semua sesama tetua mati untukku? Jika aku benar-benar pergi hari ini, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Kalau mau mati, mari mati bersama." Wajah David Kin penuh tekad. "Jerry Yang, aku adalah orang tuamu, hari ini kamu harus mendengarkanku. Sekarang pergilah dari sini, jagalah Lesi dan Yumi dengan baik untukku. Katakan pada mereka bahwa ayah akan selalu mencintai mereka." Ujar dia melihat Jerry Yang. Dia belum mencapai alam dewa, lebih tepatnya, setengah langkah menuju ke alam dewa. Jerry yang selama ini tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Sekarang, dia punya kesempatan. "Kalian tidak perlu khawatir, Master setengah langkah menuju ke alam dewa tidak dapat mengalahkan aku," ujar dia dengan tenang. "Jerry Yang, kamu masih muda, kamu sama sekali tidak memahami perbedaan tingkatan seni bela diri. Bahkan jika dia bukan Master Alam Dewa, hanya memiliki kekuatan setengah langkah menuju ke alam dewa, dia masih bisa dengan mudah membunuh kita semua." Jordi Kin dengan marah berkata, "Kamu harus pergi sekarang." Stephen Wu juga berkata, "Benar, kamu harus pergi. Tuan Muda juga harus pergi bersamamu." "Tuan Muda, cepatlah kalian pergi," ujar master lainnya. Mereka ingin Jerry Yang dan David Kin pergi. Jerry Yang merasa tidak berdaya. Apakah dia terlihat begitu lemah? "Kalian tidak perlu khawatir, kekuatan Tuan Yang sangat kuat, jauh di atas kami. Jangankan Alan Kin yang hanya setengah langkah menuju ke alam dewa, bahkan jika dia benar-benar masuk ke alam dewa, dia tidak akan bisa menghadapi Tuan Yang," ujar seorang master alam raja tahap akhir yang dibawa oleh Jerry Yang. Mereka tahu Jerry Yang telah masuk ke alam dewa. Jika dia ingin melawan Alan Kin, dia bisa membunuhnya dalam sekejap. Setelah mendengar ucapan master alam raja tahap akhir itu, Jeffrey Kin dan yang lainnya masih tidak percaya. Karena Jerry Yang terlalu muda, mereka tidak percaya ada master alam dewa yang begitu kuat. "Kamu ini, kenapa tidak mendengarkanku? Aku memintamu untuk membawa David pergi, ini untuk melindungi kalian berdua. David adalah satu-satunya keturunan kakak dan kamu adalah menantunya. Jika kalian berdua mati, bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini kepada kakak setelah meninggal?" ujar Jordi Kin marah. Jerry yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia tidak mau menjelaskan lagi, dia langsung memberi perintah kepada 8 master alam raja tahap akhir, "Serang." Baik. Saat Jerry yang memberi perintah, 8 master alam raja tahap akhir tiba-tiba menghilang dari tempat semula dan langsung menuju Alan Kin. "Cari mati," ujar Alan Kin ketus sambil melangkah maju. Dia menginjakkan telapak kakinya ke tanah dan menciptakan bekas jejak yang dalam seolah bumi bergetar. Dari 8 master alam raja tahap akhir, tidak ada seorang pun yang takut melawan Alan Kin. Mereka tahu di belakang mereka ada master alam dewa. Bahkan jika mereka ingin mati, mungkin mereka juga tidak bisa mati. Mereka mengerti tujuan Jerry yang mengirim mereka melawan master setengah langkah menuju ke alam dewa adalah untuk melatih mereka. Jalan seni bela diri selalu kejam, hanya dalam pertempuran hidup dan mati seperti ini, mereka dapat melonjakkan kekuatan mereka. Dengan adanya Jerry yang di sini, mereka tidak perlu takut mati, mereka hanya perlu melepaskan semua kemampuan mereka dan mengeluarkan potensi seni bela diri mereka sepenuhnya. "Jerry Yang, cepatlah pergi," ujar David Kin cemas. Jordi Kin dan yang lainnya terus membujuk, meminta David Kin dan Jerry Yang pergi. Namun, tidak peduli seberapa banyak yang mereka katakan, Jerry Yang tetap teguh, ia berdiri di belakang David Kin dan matanya terus memantau 8 master yang sedang bertarung. Orang-orang ini adalah pasukan elitnya, mereka boleh terluka, tetapi tidak boleh mati. Karena itu, dia harus memantau mereka untuk memastikan bahwa jika nyawa mereka terancam, dia dapat segera datang untuk menyelamatkan mereka. Pong pong pong. Pertempuran antara 8 master alam raja tahap akhir dan Alan Kin tampak sengit, aura yang mengerikan menyapu seluruh rumah Kin. Pada pertempuran tingkat ini, master di bawah alam raja tahap akhir tidak punya kualifikasi untuk mendekat. Dengan adanya Jerry Yang, 8 master ini tidak takut mati.
Mereka melepaskan kekuatan mereka sepenuhnya dan berjuang sekuat tenaga melawan Alan Qin. Ketika Jordi Qin dan yang lainnya melihat 8 Master Alam Raja tahap akhir bisa bertahan melawan Alan Qin yang setengah langkah menuju ke alam dewa, mereka semua sangat terkejut. Bahkan menyerah untuk membujuk Jerry Yang dan David Qin pergi. Siapa sebenarnya mereka? 8 Master Alam Raja tahap akhir dapat bertarung melawan Alan Qin yang setengah langkah menuju ke alam dewa. Ujar Stephen Wu terheran-heran. Mungkin orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi Jerry yang bisa melihatnya. Meskipun Alan Qin memiliki kekuatan setengah langkah ke alam dewa, tetapi aura tubuhnya jelas tidak stabil. Seperti memaksa dari alam raja puncak menjadi setengah langkah ke alam dewa. Kekuatan ada, tetapi kekuatan fisiknya belum cukup. Kemungkinan mempertahankan kekuatan setengah langkah ke alam dewa ini tidak akan bertahan lama. Dan 8 Master Alam Raja tahap akhir yang dibawa oleh Jerry Yang, semuanya adalah Master Elite dalam aliansi keluarga kerajaan. Melatih mereka dengan kekuatan keluarga kerajaan pasti akan menghabiskan banyak sumber daya. Orang-orang ini telah mengalami pertempuran sebenarnya, mereka jauh lebih kuat daripada Alan Qin yang belum pernah berada dalam banyak pertempuran sebagai Master setengah langkah ke alam dewa. Bisa dibilang, kekuatan Alan Qin sedikit lemah. Mungkin Master Alam Raja Puncak dari keluarga kerajaan bisa bersaing dengan Alan Qin yang memiliki setengah langkah ke alam dewa. Siapa sebenarnya kalian? Tanya Alan Qin setelah menyingkirkan beberapa Master Alam Raja tahap akhir. Master Alam Raja tahap akhir pada umumnya tidak memiliki kemampuan tempur seperti kalian. Ujar dia dengan ekspresi wajah yang sangat tidak menyenangkan. Hehe. Pemimpin Master tersebut menyeringai, kami adalah orang Tuan Yang, bukankah kamu sudah tahu? Alan Qin secara refleks melihat ke arah Jerry Yang. Dia melihat Jerry yang berdiri dengan tenang di belakang David Qin, kedua tangannya di pegangan kursi roda dan tatapannya tetap tenang saat melihatnya. Dari ekspresi Jerry Yang, ia seperti tidak punya kekhawatiran sedikitpun. Melihat Alan Qin seperti melihat orang biasa, bahkan tampak sedikit meremehkan. Seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun, berani meremehkan dirinya yang memiliki kemampuan setengah langkah ke alam dewa. Alan Qin tiba-tiba marah, bunuh. Tiba-tiba, aura di tubuhnya menjadi lebih mengerikan lagi dan ia langsung menyerang 8 Master Alam Raja tahap akhir. Serang. 8 Master tersebut juga tidak takut untuk melawan Alan Qin. Sejenak, kedua belah pihak sama kuatnya, 8 Master Alam Raja tahap akhir melawan seorang Master setengah langkah ke alam dewa, dan tidak ada yang tertinggal. Hal ini memberi harapan pada Jordi Qin dan yang lainnya. Bagus. Jordi Qin berkata dengan bersemangat, hari ini, saatnya kematian Alan Qin. David Qin juga sangat gembira, tidak pernah terpikirkan bahwa orang-orang ini begitu kuat. Dia semakin penasaran dengan kekuatan Jerry Yang. 8 Master Alam Raja tahap akhir itu sangat menghormati Jerry Yang dan David Qin mengerti bahwa ini adalah rasa hormat yang diberikan oleh orang lemah kepada orang kuat. Kekuatan tempur 8 Master Alam Raja tahap akhir ini begitu kuat. Jika begitu betapa kuatnya Jerry Yang. Dia tiba-tiba teringat, tadi Jerry Yang mengatakan bahwa selama dia ada, Jordi Qin dan yang lainnya tidak akan ada masalah. Apakah mungkin Jerry yang begitu kuat, sampai-sampai dia yakin bisa mengalahkan Alan Qin? Pong! Tepat pada saat itu, tiba-tiba Alan Qin melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan lagi. Dengan satu pukulan, seorang Master Alam Raja tahap akhir langsung terpental. Mati sana! Alan Qin marah seperti binatang buas, matanya memerah dan dirinya masuk ke dalam keadaan liar, mengerahkan pukulan-pukulan gila. 8 Master Alam Raja tahap akhir mengeluarkan darah dan terpental. Jordi Qin dan yang lainnya yang baru saja sangat bersemangat, mereka kalah. Ujar dia bingung. Bunuh mereka. Niat membunuh di mata Alan Qin berkedip, dia bergerak menuju Jerry Yang. Sekarang, orang yang ingin dia bunuh adalah Jerry Yang. Jika bukan karena Jerry yang membawa 8 Master ini, bagaimana mungkin dia akan sampai pada titik ini? Bersambung.
Bab 1015, Pil Misterius. Pada saat ini, aura di tubuh Alan Qin meningkat dengan cepat. Awalnya hanya setengah langkah menuju ke alam dewa. Tetapi saat ini, aura di tubuhnya meledak seperti gunung berapi yang meletus. Kemampuannya bisa mengalahkan 8 master alam raja tahap akhir dari keluarga kerajaan. Itu menunjukkan betapa menakutkannya Alan Qin saat ini. Jordi Qin yang merupakan salah satu dari beberapa master terkuat, juga sangat terkejut. Stephen Wu berkata dengan wajah terkejut, "Alam Dewa. Alan Qin adalah master alam dewa." Pernyataan Stephen Wu ini membuat keluarga Qin terkejut. Alam dewa, bagi mereka adalah tingkat pertempuran legendaris. Selain beberapa keluarga misterius yang tidak muncul, hanya 4 keluarga kekaisaran besar yang memiliki master alam dewa. Betapa menakutkannya masa depan mereka memiliki seorang master alam dewa di keluarga Qin. Mereka tidak akan lagi menghormati keluarga kerajaan. Saat ini, ada yang bersemangat, ada yang khawatir dan ada yang putus asa di dalam keluarga Qin. Sedangkan Jordi Qin dan lainnya merasakan keputusasaan. "Kakak, maafkan aku tidak bisa melindungi David," ujar Jordi Qin dengan mata merah dan wajah penuh keputusasaan. Stephen Wu juga menangis, tetapi dalam mata buramnya terlihat keberanian. 50 tahun yang lalu, aku tidak bisa melindungi Tuan Muda. Hari ini, 50 tahun kemudian, aku masih belum bisa melindungi Tuan Muda. Bahkan jika aku harus mati, aku akan mati di depan Tuan Muda, ujar dia menggertakkan gigi. Ketika dia selesai berbicara, dia berdiri di depan David Qin tanpa ragu, siap menghadapi segala hal dengan tubuhnya sendiri. Meskipun dia tahu David Qin juga akan mati, setidaknya dia bisa melakukan sesuatu untuknya. David Qin terlihat putus asa dan menyesal, "Para paman, ini semua salahku," ujar dia dengan mata merah. Sementara itu, Alan Qin penuh dengan niat membunuh, matanya penuh dengan kehausan darah. Dia terfokus pada Jerry Yang dan bersiap untuk menyerang Alan Qin. Tetapi pada saat kritis ini, sebuah bayangan tua muncul dan langsung menuju Alan Qin. Boom! Suara ledakan terdengar saat tangan orang itu menyentuh Alan Qin. "Cari mati." Namun detik berikutnya, sebuah adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Orang tua yang menyerang Alan Qin tidak bisa menghentikannya, ia hanya memperlambat lajunya menuju Jerry Yang. Sementara itu, Alan Qin malah menjatuhkan orang tua itu dengan satu pukulan, mengirimnya terbang seperti layang-layang yang putus tali. "Kenneth!" teriak Jordi segera menangkap Kenneth yang terbang. Kenneth adalah master terkuat di keluarga Qin di bawah Alan Qin, seorang master alam raja tingkat akhir yang hampir mencapai alam raja puncak. Tak seorang pun menduga bahwa Kenneth akan menyerang Alan Qin dalam situasi seperti ini. Sebelumnya, Kenneth hampir terbunuh oleh Alan Qin dan sekarang, dia menderita pukulan berat, luka-lukanya semakin parah. Setelah ditangkap oleh Jordi Qin, wajah Kenneth memucat dan darah segar mengalir dari mulutnya. "Kenneth!" teriak Jordi Qin gemetar sambil memegang tubuh Kenneth. Hubungan Kenneth dan Jordi Qin sangat baik dalam keluarga Qin, seperti saudara kandung. Stephen Wu juga menatap Kenneth dengan mata merah, melihat darah yang keluar dari mulutnya. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Alan Qin. "Alan Qin, berapa banyak hal yang telah dilakukan Kenneth untukmu? Apakah kamu tidak ada hati nurani?" teriak dia marah. "Bisa dibilang tanpa dia, kamu tidak akan berada di tempatmu hari ini. Kamu telah memperlakukannya dengan sangat kejam. Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh anjing?" Alan Qin yang akan membunuh Jerry yang dihadang oleh Kenneth, tiba-tiba dia tidak ingin membiarkan orang-orang ini mati begitu cepat. Sama seperti pemandangan di depannya, ketika Kenneth akan mati, Jordi Qin dan lainnya kesakitan. Ini membuatnya merasa sangat senang. "Dia akan menyerangku, haruskah aku menahannya?" ujar Alan Qin berdiri dengan tangan di belakang sambil menatap Stephen Wu dengan acuh. "Kamu membunuh saudaramu untuk merebut tahta dan bahkan ahli waris kakak laki-lakimu tidak kamu lepaskan. Sekarang kamu bahkan ingin membunuh para pahlawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Qin. Orang sepertimu tidak pantas menjadi pemimpin keluarga Qin," teriak Stephen Wu marah.
Alan Qin menyeringai dengan niat membunuh terpancar dari matanya. Menurutmu, selain aku, siapa lagi di keluarga Qin yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin keluarga? Jika bukan karena persaudaraan keluarga, apakah kamu pikir kalian bisa hidup sampai sekarang? Karena kalian akan menyerangku hari ini, maka aku tidak punya alasan untuk mengampuni kalian. Melihat Alan Qin merentangkan 5 jarinya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak ada emosi di mata merah darahnya, seolah dia adalah iblis dari neraka. Stephen Wu langsung berdiri dan menghalangi di depan David Qin, pupilnya penuh dengan niat membunuh terhadap Alan Qin, tetapi dia tahu bahwa dirinya tidak bisa membunuh Alan Qin yang sekarang. Di sisi lain, darah mengalir dari mulut Kenneth, napasnya melemah hingga titik terendah, antara hidup dan mati. Jerry yang tadinya berdiri di belakang David Qin, tiba-tiba mendekati Kenneth dan mengeluarkan botol porselen putih. Dia menuangkan pil hitam dengan aroma obat yang kuat. Minum pil ini, mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Setelah itu, Jerry yang mengetupkan jarinya dan pil hitam masuk langsung ke mulut Kenneth. Ini adalah pil penyelamat yang Viola Feng sengaja tinggalkan untuk Jerry yang dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa yang hampir mati. Dan pil ini diberikan Dr. Feng kepada Viola Feng sebelum dia meninggal, bahkan Viola Feng sendiri tidak bisa memproduksinya. Ini masih dalam penelitian. Dr. Feng mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk membuat pil yang satu ini, bisa dibayangkan berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk membuat pil semacam ini. Tanpa diduga, Jerry yang memberikannya kepada Kenneth. Setelah dipukul oleh Alan Qin, Kenneth merasakan organ dalamnya rusak parah. Dia sangat sadar bahwa hidupnya sedang dalam bahaya. Saat ia hampir mati, sebuah pil masuk ke mulutnya. Sebelum ia bisa bereaksi, pil tersebut berubah menjadi aliran hangat, mengalir ke tenggorokannya. Tiba-tiba, vitalitas yang kuat meletus dari dalam dirinya. Kenneth dengan jelas merasa organ dalamnya yang sebelumnya cedera perlahan pulih. Tidak hanya itu, ia merasakan pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka dan menghirup oksigen. Dia merasa hangat dan nyaman, jauh dari penderitaan akibat cedera parah baru saja. Kenneth. Jordi Qin juga melihat perubahan yang terjadi pada Kenneth. Dia menjadi bergembira dan bersemangat. "Kakakmu baik-baik saja," seru dia. Meskipun mata Kenneth tetap tertutup rapat, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Jordi Qin bisa merasakan vitalitas Kenneth yang perlahan pulih. Alan Qin sebelumnya hendak mengambil tindakan terhadap Stephen Wu menyebabkan kerugian lain bagi pihak Jordi Qin, tetapi tiba-tiba, ia merasakan vitalitas yang kuat dari Kenneth. Tidak hanya Alan Qin, bahkan Jerry yang juga terkejut. Dia tahu pil tersebut berharga dan bisa menyelamatkan nyawa Kenneth. Namun, yang tidak mereka perkirakan adalah efek pil yang sangat intens, mampu menghidupkan kembali Kenneth dari ambang kematian dalam waktu singkat. Bersambung.